Guys, masih ada yang bingung cara nulis deskripsi? Waduh, ini momok banget emang. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara berpikir dengan logika sederhana untuk menulis deskripsi, terutama buat teman-teman yang nggak mudeng babar blas tentang bahasa Inggris. Jadi, ikuti video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Berawal dari sebuah pertanyaan tentang sebuah foto taman di salah satu restoran pizza di Yogyakarta, namanya Nanamia. Saya sering ke sana. Kemudian pasti pertanyaan gini, Mas, kalau gitu deskripsinya gimana gitu? Lah piye? Deskripsinya kayak gimana gitu? Jadi deskripsi itu yang jadi masalah, teman-teman selalu bilang ini, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya Allah, Gusti. Yang namanya nggak bisa bahasa Inggris itu pakai Google Translate, guys. Selesai. Saya kebetulan karena klien saya orang luar negeri, saya bisa bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate, udah selesai, jaya selalu. Ayo sekarang teman-teman perhatikan, ini ada 3 foto saya, belum laku ya, tapi sudah approve. Nah, foto pertama, ini saya mulai dari foto jajanan favorit saya pada waktu SD. Nah, ini adalah singkong, dipotong dadu, rada-rada pedes sedikit, ditaruh di plastik. Ini kemarin saya juga waktu itu beli pecel lele, kok nemu makanan ini. Wah, ini vintage sekali. Ini teman-teman udah lihat gambarnya di samping. Kelihatan kan? Ada singkong, crunchy. Nah, jadi gini, nulisnya crunchy cassava. Singkong itu cassava, guys. Crunchy cassava snack block on a plastic wrap. Selesai. Jaya selalu. Approve, guys. Saya ulangi, crunchy cassava, crunchy itu kriuk-kriuk lah. Kemudian snack, karena ini kan makanan snack ya, bukan makanan food atau dish dan lain sebagainya. Crunchy cassava snack block on a plastic wrap. Selesai, approve, guys. Udah ya. Yang kedua, ayo kita latihan lagi. Jangan susah-susah, teman-teman sih pakai mikir-mikir yang kalau bahasa Jawa itu ndaki itu pikirannya terlalu logis. Menulis deskripsi itu nggak butuh pemikiran yang cerdas. Menulis deskripsi itu cuma butuh seni dan kreativitas. Ini sekarang saya motret tanaman. Ini foto ini tidak saya edit. Saya foto sambil makan somai, sampingnya ada taman kecil, kemudian saya ambil. Cekrek, pakai handphone langsung saya submit, nggak diedit. Ini gambarnya apa, yo? Ini gambarnya adalah tanaman, ada tanaman kecil-kecil gitu kan. Berarti apa coba? Tanaman bahasa Inggrisnya, cari Google Translate, plant. Nah, ini saya tulis gini. Home plant for outdoor decoration at a small garden. Jadi bisa bayangin ya. Ini kalau teman-teman lihat gambar di samping, ini kan adalah tanaman kecil-kecil dalam sebuah pot untuk orang-orang yang pada punya halaman yang tidak begitu luas, karena ini kan di ruko ya, cuman ruko pinggir jalan gitu kan, warung somai gitu kan, yang nggak punya halaman luas. Makanya tulisannya begini, home plant itu artinya tanaman rumahan, for outdoor decoration at a small garden. Teman-teman nggak usah protes, mas tanaman rumahan kan bukan home plant, harusnya ada tanaman yang sakarepmu. Bebas saja, teman-teman, bebas saja. Mau nulis kayak gitu juga boleh, juga nggak apa-apa, karena saya kan juga nggak tahu bahasa Inggrisnya tanaman rumahan itu apa ya. Saya tulis home plant aja, approve kok. Cincai, selesai, beres, aman, jaya selalu. Nah, ini foto ketiga. Ini adalah foto di mana saya memotret di restoran Nanamia Pizza pakai handphone, portrait, juga tidak diedit. Nah, ini coba teman-teman dulu pikir logika dulu, ayo mikir ayo. Ada apa di sini? Fotonya portrait, terus halaman, terus ada rumput, toh? Sudah lihat toh rumputnya? Terus ada tanaman-tanaman, pohon-pohon sekitarnya gitu, udah lihat ya, udah paham ya? Jadi sudah punya bayangan. Nah, coba sekarang mikir dulu, coba ayo. Tak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Der, selesai, bingung langsung. Ini saya ngasih judulnya begini. Ini sudah approve ya, belum sold tapi. Portrait photo of beautiful summer garden with grass. Grass ki suket itu rumput. And tropical plant cover on the wall. Bahasa Indonesia gini. Foto portrait dari sebuah taman yang indah pada waktu musim panas
dengan rumput dan tanaman tropikal yang menutupi dinding. Nah, teman-teman tulis gitu aja. Pakai Google Translate. Tanaman tropikal, halaman dengan rumput, udah tulis pakai bahasa Indonesia, nanti ditranslate bahasa Inggris, udah submit aja gitu, selesai. Jadi saya ulangi, foto di samping ini, portrait photo of beautiful summer garden with grass. Grass tadi adalah rumput. Rumput itu bahasa Jawanya suket, and tropical plant cover on the wall. Selesai. Nah, dari kata kunci tadi, misalnya nih, yang tentang cassava tadi, yang tentang singkong kotak-kotak itu. Kata kuncinya apa? Cassava, block, fried itu digoreng, kemudian crunchy itu kriuk-kriuk. Kemudian bisa juga crispy, mau dimasukin boleh. Snack, bungkusnya pakai apa? Plastik, tulis juga plastik wrap. Habis itu, pedes nggak kira-kira? Kalau pedes, tulisin spicy. Asin nggak? Asin kasih kata kunci salt. Terus kemudian, murah apa nggak? Murah, berarti cheap. Biasanya dijual di mana? Di pinggir jalan, namanya street food. Selesai. Terus foto berikutnya yang tentang tanaman tadi. Tanaman yang saya foto di warung somai itu, yang ada tanaman kecil-kecil itu. Kata kuncinya apa kira-kira? Tanaman itu apa? Plant. Nah, naruhnya di mana? Di atas pot. Pot itu bahasa Inggrisnya apa? Pot juga. Potnya terbuat dari apa? Plastik. Berarti plastik, masukin keywords. Terus dia fungsinya apa? Kalau tamannya kecil-kecil gitu kan paling cuma dekorasi kan, berarti kan. Tulis decoration. Decoration juga masukin lagi kata kuncinya, dekoratif. Terus habis itu tamannya kecil apa gede? Kecil, cilik tamannya, namanya small garden. Kalau tanaman kecil-kecil itu masuk dalam kategori apa? Hobi, tulis HOBBY, hobi. Selesai. Terus tadi yang ketiga kata kuncinya ada grass, ada plant, cover. Misalnya teman-teman mau nulis Lee Kuan Yew juga boleh. Tamannya apa? Konsepnya adalah tropis, tropical. Di mana? Di rumah. Rumah itu ada dua kata kunci, house, home, accommodation. Wah, bebas. Itu adalah apa yang saya foto? Restoran, maka tulis restoran. Jangan rumah makan, tulisnya restoran. Kemudian cafe, kemudian food and beverage, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah logika berpikir sederhana untuk menulis deskripsi. Biasanya sudah saya tunjukin kayak gini, teman-teman masih nanti ada komentar, Mas nggak bisa bahasa Inggris, Mas nggak bisa bahasa Inggris, Mas nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Mau tahu tips dari saya? Ini dijamin yakin pasti berhasil. Tips dari saya pribadi, kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, maka gunakanlah pola pikir orang bodoh. Jangan pakai pola pikir orang pintar. Kalau orang pintar, nulis bahasa Inggris ngomongnya grammar, terus spelling, terus mana-mana gitu. Mas, mbak, teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, saya ini sudah bisnis hampir 12 tahun dengan orang bule. Ketika saya bilang begini, ini saya mau ngomong dengan bahasa Inggris ya. Yes, sure, I can speak English, but my grammar is sucks. Saya bilang gitu. Jadi saya bisa bahasa Inggris, tapi grammar saya jelek. Terus biasanya tamu saya atau klien saya bilang gini, don't worry Bima, who cares about grammars gitu. Jadi jangan khawatir Bima, nggak ada yang peduli sama grammar. Nah kalau teman-teman masalah Shutterstock gini, maka jadilah orang bodoh. Orang bodoh itu cari cara yang paling gampang. Cara paling gampang itu apa? Google Translate. Selesai. Saya aja bilang sama anak saya, kok kamu bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa ya Pam gitu. Pakai Google Translate coba. Selesai guys. Jadi yang namanya penulis deskripsi untuk Shutterstock ini, kalau teman-teman pakai pola pikirnya orang pandai, nanti susah mikirnya. Berpikirlah dengan cara orang bodoh. Orang bodoh itu pikirnya ya apa aja yang penting approve. Caranya approve gimana? Google Translate. Selesai. Sekarang itu semuanya gratis. Semuanya bisa membantu kita untuk mencapai prestasi yang brilian. Caranya begitu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman masih bingung, ya baca ebook saya. Kalau misalnya sudah paham caranya memotret, nih motret krek itu udah ngerti, ya udah. Yang jualan foto dengan Shutterstock nggak usah, teman-teman bisa baca yang Shutterstock. Itu kan saya bimbing satu-satu, caranya nulis gimana, description, untuk yang editorial gimana, hati-hati lo editorial. Salah itu nanti biasanya nggak 5W 1H, bubar, nggak boleh. Editorial itu kan berita, kalau di ebook saya ajarin.
Di sini juga ada, cuman teman-teman harus ngeliatin satu-satu video saya nonton sekian jam gitu ya, terserah nggak apa-apa, cari aja yang teman-teman suka lah. Mau nonton video boleh, mau download boleh. Kalau yang mau download, e-booknya ada di bawah. Jangan lupa ada voucher code, masukin voucher code-nya, nanti dapat diskon. Begitu teman-teman. Sekali lagi, kalau nulis JLCC pakai pola pikir orang bodoh. Jangan terlalu pintar, jangan terlalu pandai. Orang yang terlalu pandai itu logikanya terlalu cerdas. Logikanya terlalu cerdas, nggak jalan-jalan. Semoga video kali ini bermanfaat. Cara berpikir logika sederhana untuk menulis deskripsinya mudah-mudahan teman-teman paham. Intinya dicoba, ini adalah sebuah seni. Jadi nggak ada salah dan benar, semuanya benar. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video saya. Subscribe, biar teman-teman dapat info yang bermanfaat. Jangan stres-stres ya, mikir Shutterstock itu dibikin yang santai gitu. Santai-santai aja. Oke guys, subscribe di channel ini, nyalain loncengnya. Insya Allah saya akan upload hampir setiap hari jam 5 pagi setelah subuhan. Sampai ketemu, saya Bima Aditya. Kita ketemu di video berikutnya.